هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa sekalian yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di grup khusus kita, yakni grup atau channel kita konsultasi kesehatan herbal dan Tibun Nabawi. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit kembali mencoba untuk membahas sedikit keluhan yang sering dialami oleh setiap orang, dan keluhan ini merupakan juga salah satu keluhan yang dianggap bermasalah dan dianggap salah satu yang mengganggu dalam aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Kita akan membahas sedikit tentang penyakit yang selalu hadir, ya, yang selalu hadir dalam diri kita yang kadang-kadang memang sering mengalaminya, yaitu gangguan pada mulut, yakni sariawan. Sariawan pada hakikatnya kita harus tahu apa penyebabnya, kemudian bagaimana solusinya agar kita sedikit bisa menanggulanginya dengan pengobatan yang sangat sederhana sekali. Mungkin kita tidak membutuhkan antibiotik dari kimia dan sangat mudah untuk didapatkan. Namun sebelumnya para pemirsa sekalian sama-sama berbahagia, kita harus mengenal sariawan. Apa itu sariawan? Ya, sariawan salah satu jenis penyakit ya, bisa yang disebabkan oleh bakteri ya yang ada dari mulut ini. Yang penyebabnya itu bermacam-macam ya, bisa bermacam-macam. Biasanya orang kena sariawan kena tergigit, tiba-tiba makan sesuatu tergigit lidah atau bibir, ini terkadang sensitif, bisa menyebabkan sariawan. Kedua, bisa juga karena dengan gesekan dari sikat gigi ya, pada saat sikat gigi dengan gesekan yang keras sehingga bisa menyebabkan sedikit luka hingga iritasi yang juga menyebabkan bisa terjadinya sariawan ya. Atau sariawan itu juga bisa penyebabnya karena kebersihan pada mulut, yang orang pada umumnya kalau kurang memperhatikan menjaga kebersihan mulut ya, maka biasanya juga sangat mudah ya kena dampak dari sariawan tersebut. Atau ada juga penyebabnya dikarenakan dengan gangguan pada pencernaan ya, gangguan pada pencernaan, misalkan BAB ya kurang baik. Nah, itu juga bisa memberikan efek ya. Kemudian ada penyebab dari atau akibat dari depresi kali ya, atau semacam stres ya, banyak pikiran dan lain-lainnya juga bisa menyebabkan dari sariawan ini. Yang jadi masalah para pemirsa sekalian ya, bagaimana cara menanggulanginya, dan karena sangat mengganggu pada aktivitas kita sehari-hari ya, sangat mengganggu. Mau berbicara malas, komunikasi malas, terlebih lagi ingin memakan sesuatu, maka sangat menyiksa bagi orang yang mengalami penyakit sariawan tersebut. Dan pada umumnya sariawan ini ya, penyakit sariawan ini yang disebabkan dengan bakteri atau kuman ya, yang mengganggu ya di sekitaran gigi dan mulut, ini bisa menyebabkan permasalahan ya, bisa menyebabkan suatu permasalahan yang biasanya kadang kalau kita tidak mengatasinya dengan baik, asalnya bisa hilang dalam jangka 10 hari hingga 2 pekan. Masa inkubasinya bisa mencapai 14 hari ya, atau bahkan 2 pekan ya, tergantung daerah mana yang kena ya. Misalnya kalau daerah lidah bisa lebih lama ya. Baik, nah ini gangguan pada sariawan ya. Kita ada sedikit tips untuk pengobatannya secara tradisional yang mudah mungkin kita dapatkan ya.
sangat mudah untuk kita dapatkan. Secara umum ada beberapa keterangan ya. Misalkan untuk pengobatannya ya, dengan kalau kita menyebutkan tanaman itu ada namanya sagarambat ya. Sagarambat itu bisa diambil kemudian semacam diperas sedikit, diteteskan ya, itu. Kemudian daun, sebenarnya daun kelor ya. Daun kelor itu sangat baik. Caranya bagaimana? Daun kelor ya dicampur sedikit garam ya, campur sedikit garam kemudian dibungkus dengan daun kelor dibungkus sedikit daun. Baik. Atau kita memakai daun katuk ya, daun katuk yang banyak di sayur untuk menambah ASI ya pada ibu menyusui, itu namanya daun katuk. Juga bisa diambil ya, beberapa lembar, campurkan sedikit garam, kemudian simpan di daun, bungkus, kemudian panaskan atau bakar di api sedikit ya, sampai sedikit agak berkeringat. Setelah itu ambil dingin, kemudian teteskan airnya ya ke tempat yang bermasalah ya. Kemudian kita bisa mencoba dengan cara madu ya, madu yang juga kita ketahui memiliki analgesik ya, dan ada inflamasi, antibakteri di dalamnya, antimikroba yang di dalam madu itu. Ini bisa kita kombinasikan ya dengan oles madu tersebut, dan juga sangat baik kalau kita kombinasikan dengan apa? Dengan VCO. Ambil 3 sendok madu mungkin, kemudian ambil 3 sendok VCO, aduk jadi rata, kemudian oleskan ya, oleskan beberapa kali dalam sehari semalam ya. Kemudian apalagi ya, pengobatannya bisa juga kita mengambil ya dari bawang putih ya. Bawang putih ya, bisa dengan cara dibelah bawang putih kemudian ditempel ke tempat yang bermasalah ya, itu bawang putih. Atau juga kita bisa mengambil garlic hitam yang sudah difermentasi, yang awalnya adalah bawang putih tapi sudah fermentasi menjadi warna hitam. Nah, ini kita campur ya dengan sedikit air, haluskan, kemudian aduk pakai kumur-kumur ya, kemudian bisa diminum ya. Kemudian apa lagi? Kita akan memberikan salah satu contoh juga pengobatan, yakni dari garam ya. Dari garam. Garam ini bisa memberikan sedikitnya pengobatan, karena di dalamnya bisa sebagai analgesik sebenarnya ya, bisa sebagai anti nyeri dan bisa juga sebagai anti radang, dan sangat baik untuk anti radangnya ya. Bagaimana caranya? Pola untuk pengobatan sariawan dengan garam ya. Di sini pemirsa kita ambil sedikit ya garam di dapur ya, ukurannya seperti ini, bisa diperhatikan ya. Hampir kurang lebih 1 sendok ya, atau setengah sendok ukuran besar ya, itu diambil. Kemudian garam ini tuangkan air ya, tuangkan air, diaduk merata ya, diaduk merata ya, sehingga bisa larut garamnya ya, garamnya. Setelah itu larut ya, minum bisa pagi dan malam ya. Kalau agak lumayan bermasalah sariawannya, bisa pagi, siang, dan malam 3 kali dengan ukuran seperti ini. Bagaimana caranya pemirsa sekalian? Setelah kita aduk ini ya, maka kita minum secukupnya. Minum jangan ditelan ya, ini gambar kandungan garam terlalu tinggi ya, jadi jangan sampai diminum ya. Hanya digunakan untuk apa? Kumur-kumur saja ya, sekiranya mungkin beberapa detik, 15 detik ya, atau sampai 10 detik, kumur-kumur, minum kumur-kumur ya. Setelah itu mungkin 5 sampai 10 detik ya, buang kembali ya, buang. Setelah itu bisa minum lagi 1 kali ya, atau 2 kali ya. 1 kali ya cukup, asalnya 1 kali cukup, tapi bisa juga ditambah dengan 2 kali minum ya. Jangan ditelan kembali ya, kita ingatkan jangan ditelan ya. Kumur-kumur lagi ya. Setelah kumur-kumur mungkin 5 sampai 10 detik, buang. Setelah itu ya dibuang, ambil air seperti biasa ya.
Ya, misalkan kalau kita dapat air mineral, air galon, atau air aqua sejenisnya, silakan kumur-kumur, ambil air biasa, minum, kemudian kumur-kumur, ya. Artinya apa? Untuk sedikit membersihkan sisanya tadi, kumur-kumur, kemudian buang. Bisa sekali, bisa 2 kali, sampai zat garam itu rasanya hilang. Nah, setelah itu cukup diamkan. Banyak minum air putih, ya. Banyak minum air putih, ya, saat kena sariawan. Ini tips yang sangat singkat, namun anti radang pada garam ini yang kita sebutkan sangat baik sekali untuk pengobatan sariawan yang banyak mungkin orang yang mengalaminya. Atau para pemirsa sekalian, ya, tatkala kena sariawan bisa juga tanpa dilarutkan, ya. Dengan cara ambil garam tadi sedikit, kemudian oles tempes ke yang bermasalah, apakah di bibir, di lidah atau di dalam. Tempelkan, ya, hingga terasa. Baik. Nah, namun kalau ingin lebih baik caranya, namun juga sangat terasa, lebih terasa pedisnya, yakni dengan cara larutkan garam ke dalam gelas, cukup setengah gelas, tidak perlu terlalu penuh, ya, seperti ukuran yang kita sebutkan tadi. Lakukan, ya, para pemirsa sekalian, lakukan pagi atau dan malam, atau ada tambahan bisa juga siangnya, ya. Tapi biasanya cukup pagi dan malam sebelum tidur dan pada saat bangun di pagi harinya. Lakukan ini terapinya, ya, insyaallah taala biidznillah, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah kita akan mendapatkan kemudahan dengan sebab pengobatan tersebut dan kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan pemirsa sekalian mencoba tips ini dan sangat mudah untuk kita dapatkan karena di rumah selalu tersedia yang namanya garam. Silakan tempuh, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai berjumpa kembali di channel tercinta kita, channel konsultasi kesehatan herbal dan Tibbun Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.